Itu yang membuat Tuhan grief, Tuhan berduka, Tuhan sakit hati dengan apa yang dibuat oleh manusia. Bahas sebuah cerita di Alkitab. Kalau misalnya mau fokusin lagi ada di Kejadian 6 ayat 5-6 yang tertulis ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Pertanyaan kami apa, Jo? Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyesal? Kenapa Tuhan menyesal? Kalau menyesal itu kan biasanya ya menyesal karena salah ambil keputusan. Kalau manusia ya Jo, menyesal karena ketemu orang yang salah, menyesal karena terlambat melakukan sesuatu. Bisa gitu jadi. Ya. Kenapa Tuhan bisa menyesal? Apa itu juga sama seperti rasa kita ketika kita menyesal? Kita mau ngobrol bersama seorang hamba Tuhan. Kalau ngobrol sama beliau ini seneng banget karena beliau juga suka ngomong. Gitu ya. Gak selesai-selesai tapi seru sekali. Kita mau ngobrol bersama Pastor Doni Tatimu. Betul. Shalom Pastor Doni. Halo. Shalom Pastor. Shalom Nathan, shalom Joe. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Bener kan Pastor Doni suka ngomong kan orangnya? Suka ngomong ya. Iya Pastor Doni pernah bilang ke saya soalnya. Iya dong kan Pastor Doni pembicara. Kalau nggak ngomong-ngomong nanti kalau ngobrol tuh nggak capek-capek gitu. Kalau disuruh diajak diskusi gitu enak sekali gitu betul, ya. Betul. Kalau Anda sudah dengerin di radio sekarang bisa beralih ya. Tapi jangan diganti radionya. Ntar diganti saluran yang lain boleh. Kalau misalnya pengen lihat wajahnya Pastor Doni, Nathan dan Jonathan boleh ada di YouTube kami. Betul. Bahtera Yuda FM. Jangan lupa di-subscribe. Pastor, hari ini kita bicara tentang kenapa Tuhan bisa menyesal. Saya itu juga mengacu pada satu ayat yang lain, Pastor. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau di bahasa sepak bolanya head to head kan gitu ya. Yang satu ngomong menyesal. Yang kedua ngomong gak menyesal. Yang benar yang mana nih Pastor? Buat saya bahwa kata, sekali lagi saya suka mencoba menggali kata aslinya. Bahasa aslinya yaitu kalau bahasa Ibraninya menggunakan kata naham. Naham. Jadi orang Ibrani itu suka main kata gitu loh, Nathan, Joe. Suka main kata, salah satu yang suka dimainkan adalah bahasanya mereka sendiri. Misalnya saya beri contoh. Kata roh dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ruah. Ruah itu gampang untuk gimana sih roh? Apa sih bentuk roh? Dari mana saya tahu bahwa itu roh? Gampang. Orang Ibrani bilang ruh. Jadi waktu Anda semua nafas-nafas kan keluar gitu ya. Semua punya nah itulah roh gitu loh. Nafas bahasa Ibraninya nefes. Ya biasanya kalau istri saya melahirkan dulu disuruh dokter bernafas. Bernafas artinya latih nafas. Gimana caranya? Dan orang Ibrani gampang ternyata. Ketika bicara soal nafas itu gimana? Itu loh. Nefes. Nah sama dengan naham. Naham buat saya diartikan begini. Naham itu sama seperti orang tarik nafas sebenarnya. Orang, misalnya saya orang tua lihat anak saya berbuat sesuatu yang salah, maka saya tarik nafas. Naham. Itulah naham, menyesal. Menyesal bukan berarti, menyesal bisa punya banyak arti. Salah satu arti menyesal memang adalah menyesal kok saya mengambil keputusan yang salah. Menyesal saya memilih orang yang salah. Tetapi kata menyesal di sana juga bisa berarti suffer grief, mengalami sebuah duka, satu duka. Makanya ayat kalimat berikut dalam Kejadian 6 ayat 6 kan dia berkata Tuhan berduka, Tuhan terluka sebenarnya dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Yang kedua, Tuhan merasa kasihan. Tuhan merasa kasihan. Itu arti naham juga, have compassion. Merasa kasihan dengan apa yang diperbuat oleh manusia hari itu. Jadi buat saya nomor satu, menyesal di sana. Saya pikir kami para pendeta secara umum sudah mencapai kesepakatan tanpa perlu pembicaraan lebih lanjut bahwa itu bukan berarti Tuhan bertobat. Artinya Tuhan salah dalam mengambil keputusan, salah dalam bertindak.
tapi kami sudah mengambil keputusan bersama mungkin tanpa pernah bicara bahwa itu berarti menyesal dalam arti dia berduka, dia merasa sakit, dia merasa kasihan dengan manusia, dengan apa yang mereka perbuat. Saya tutup dengan satu kali dengan orang bernama Ravi Zacharias. Ravi Zacharias pernah bilang begini, saya mencintai manusia dengan Tuhan mencintai saya, walaupun sama-sama kata mencintai, tetapi punya makna yang berbeda. Begini maksud saya, kalau saya mencintai si A, dan kemudian si A menolak cintanya saya, kasihan deh lu kan gitu ya. Kalau si A menolak cintanya saya, maka saya akan berduka, saya akan sedih. Kenapa saya sedih? Sebab saya kehilangan sesuatu yang baik, seseorang yang cantik, seseorang yang saya pikir akan cocok dengan saya, seseorang yang akan membahagiakan saya. Saya berduka, saya bersedih sebab saya kehilangan sesuatu yang baik. Tetapi ketika Tuhan mencintai manusia, kata Ravi Zacharias, dan manusia menolak mencintai si A, dan si A menolak cintanya Tuhan, maka Tuhan juga bersedih. Tapi Tuhan bersedih bukan karena dia kehilangan sesuatu yang baik. Tuhan bersedih sebab dia tahu si A sementara kehilangan sesuatu yang baik. Jadi Anda lihat bahwa Sobat Bahtera Yuda bisa melihat sama-sama mencintai, tetapi ketika dikarenakan pada subjek yang berbeda, pribadi yang berbeda, itu menjadi makna yang berbeda. Dan saya pikir sama dengan Tuhan menyesal dan kita menyesal, seperti yang dikatakan oleh Nathan tadi. Memang ada perbedaan. Sebab sesuai tadi bilangan 23 ayat 19 dikutip bahwa Tuhan tidak pernah menyesal. Kalau saya tidak salah, Paulus juga dalam Roma pasal 11 berkata bahwa Tuhan tidak pernah menyesal dengan kasih karunia yang dia berikan kepada manusia. Jadi buat saya dia menyesal bukan karena dia berbuat sesuatu yang salah. Dia menyesal sebab dia melihat manusia melihat sesuatu yang salah. Dia menyesal sebab dia tahu, dia merasa sakit, dia merasa hancur sebab kasihnya yang besar, dan dia tahu kalau manusia berbuat sesuatu yang salah, semua kesalahan selalu ada konsekuensi. Itu yang membuat Tuhan grief, Tuhan berduka, Tuhan sakit hati dengan apa yang dibuat oleh manusia. Seperti itu. Luar biasa. Pentingnya kita memahami isi Alkitab ya, Jay. Kata per kata itu bisa penting, bahkan sangat penting. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita bahkan salah mengartikan, bisa salah semua makna keseluruhan dari kisah di Alkitab seperti itu ya. Menyesal dalam hal ini adalah kasihan tadi, berduka. Gitu ya. Betul. Dan ini penting untuk kita ngerti sama-sama. Sudah ngerti ya Sobat Reida kalau soal apa namanya tadi yang Kejadian 6 ayat 5-6, menyesal bukan karena salah mengambil keputusan atau salah menciptakan manusia gitu ya. Waduh. Enggak, tapi menyesal karena berduka dan ada hati yang kasihan sama manusia seperti itu ya. Penting kita untuk merenungkan setiap katanya. Tapi bagaimana nih Pastor kalau misalnya kita nih manusia, saya sama Nathan contohnya. Kalau kita menyesal biasanya rancangan kita itu berubah nih Pastor. Betul. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Lalu kita kaitkan dengan kehidupan kita. Bisa nggak sih Tuhan itu merubah rancangannya untuk hidup kita Pastor? Mungkin karena menyesal atau mungkin karena hal yang lain seperti itu ya. Bisa nggak Pastor? Kembali lagi, misalnya tadi kembali ke Kejadian 6, Tuhan menyesal. Kemudian kita memaknai sebagai Tuhan berbalik dari rencananya. Misalnya dia menyesal, kemudian dia memusnahkan manusia. Ngapain aku ciptakan manusia ya? Kan hasilnya kan gitu. Tapi kan kenyataan ayat berikutnya langsung tiba-tiba Alkitab berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Loh, Nuh emangnya bukan manusia? Itu juga manusia kan gitu. Kenapa Tuhan tidak memusnahkan manusia? Kenapa Tuhan tidak memulai dengan makhluk baru yang bernama alien misalnya? Kenapa dia tetap dengan manusia, dia tetap dengan Nuh? Berarti rancangan Tuhan secara besar tidak pernah berubah. Rancangan Tuhan dan perjanjian Tuhan dengan manusia tidak pernah berubah. Saya beri contoh, di akhir dari kisah Nuh, Tuhan mengulang kembali. Di akhir kisah Nuh, Tuhan mengulang kembali perjanjiannya kepada Nuh. Dan yang menariknya, perjanjian Tuhan dengan Nuh di akhir kisah Nuh, itu adalah perjanjian yang sama antara Tuhan dengan Adam. Berarti kan
Tuhan nggak pernah berubah dalam caranya, tidak pernah berubah dalam caranya, tidak pernah berubah dalam kehendaknya, tidak berubah dalam rencananya. Buat saya adalah kembali lagi tadi, dia menyesal sebab dia tahu bahwa ketika manusia berbuat dosa, the judgment of God, penghakiman Tuhan akan turun atas mereka. Dia tahu bahwa ketika manusia tidak mau pernah bertobat, manusia akan mengalami kehancuran, sama seperti masalah di Nabi Nuh yang lalu itu. Ada badai, ada topan, ada banjir yang besar yang kemudian membunuh sebagian besar manusia. Jadi buat saya adalah, apakah rencana Tuhan secara universal berubah? Kehendaknya berubah, perjanjiannya berubah? Jawaban saya adalah tidak. Saya setuju dengan Paulus. Paulus kan orang Yahudi. Dia mengerti Alkitab seringkali lebih baik dari kita, kalau harus jujur. Dan memang begitu. Tapi Paulus bisa dengan tegas berkata Roma 11 bahwa Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya pada Tuhan. Misalnya saya beri contoh. Ketika kata menyesal muncul waktu Tuhan memilih Saul. Kalau dipilih Raja Saul, aku menyesal menjadikan Raja Saul sebagai raja umatku Israel. Dia bilang itu pada Samuel. Waktu Tuhan memilih Saul menjadi raja atas Israel, dia bilang pada Samuel, menariknya, kalau saya tidak salah saya catat 1 Samuel 15 ayat 11. Dia bilang menyesal. Tapi menariknya ketika Samuel muncul ayat 29, 1 Samuel 15 29, Samuel bilang begini, Tuhan tidak pernah menyesal. Itu kan aneh. Jadi jangan-jangan konsep menyesal kita memang berbeda dengan konsep menyesalnya Tuhan itu tadi. Apakah Tuhan berubah dalam arti dia mengubah rencananya? Tidak. Dia mengubah rancangannya? Tidak. Dia mengubah perjanjiannya? Tidak. Makanya Tuhan ketika dikatakan Allah itu keset bukan keset kaki, tapi keset kasih setia. Kita bilang your mercy, loving kindness, kasih setia. Kasih setia Tuhan, Hesed, itu setia pada hal apa? Jawaban orang Israel, jawaban Alkitab adalah Tuhan setia pada perjanjiannya. Betul-betul dia tidak pernah mengubah perjanjiannya. Ketika manusia berdosa, perjanjiannya tidak dirubah. Dia tetap setia pada perjanjiannya, dia setia pada perkataannya. Itulah yang dikutip oleh Nathan tadi, bilangan 23. Artinya dia tidak pernah mengubah kehendaknya, dia tidak pernah mengubah caranya, dia tidak pernah mengubah jalannya, dia tidak pernah mengubah perjanjiannya. Dia Allah yang setia, benar-benar setia pada apa yang dia katakan. Jadi itu apakah mengubah Tuhan? Saya pikir enggak ya. Sebab kalau tadi kan kita ambil kesimpulan, dia menyesal dalam konteks apa? Konteks kasihnya pada manusia. Nah, kalau dalam kasih pada manusia berarti dia tetap mengasihi manusia. Tidak berubah dari kasih menjadi benci. Beda dengan kita manusia. Kalau langsing jadi langsung, cerai. Kalau pendiam jadi cerewet, cerai. Kita menyesal. Nyesel gua kenapa nikahi kamu. Kan gitu. Tapi Tuhan enggak. Kamu langsing jadi langsung, dia buat langsung jadi langsing. Haleluya, Nathan. Kenapa panggil saya? Kalau saya mah sebelum nikah udah langsung. Jadi it's okay. Merasa senasib. Atas dulu dong kita. Baik, kita masih bicara bersama Pastor Doni Tatimus. Seru sekali ya bicara tentang kenapa Tuhan bisa menyesal. Tapi agak geser sedikit ya soal Tuhan mengubah kehendaknya. Kalau misalnya ada beberapa kisah di Alkitab juga nih Pastor Doni, ketika Niniwe misalnya bertobat dan akhirnya sikap Tuhan berubah. Lalu ketika saya catat di sini umur Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi ketika berdoa dan menangis. Kok kayaknya dari dua kisah ini pertobatan, doa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Bagaimana menurut pandangan Pastor? Ya, buat saya adalah dia setia pada perjanjiannya. Saya beri contoh. Misalnya dalam cerita Bileam, kalau masih ingat, itu kembali lagi ada kata menyesal di sana. Kata Bileam, waktu Bileam Balak raja menyuruh Bileam mengutuki Israel, dan kemudian Bileam tidak mengutuki Israel, tetapi memberkati Israel. Balak kemudian marah di situ kan. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan benar-benar memberkati Israel, pertanyaan saya adalah, kalau satu kali Israel berbuat salah,
apakah Israel akan terus diberkati oleh Tuhan? Jawabannya kan ternyata tidak. Dan ternyata Bileam bahkan memberi masukan kepada Balak bahwa gampang. Kalau mau buat Israel keluar dari berkatnya Tuhan, suruh Israel bernikah, bercampur baur dengan bangsa lain, bangsa Moab waktu itu. Dan pasal berikutnya, kalau kita baca pasal berikutnya, Israel memang ada sebagian Israel kawin campur dengan bangsa Moab yang mendatangkan murkanya Tuhan. Dan kemudian ada sekian ribu orang kemudian harus mati karena mereka melakukan kawin campur dengan bangsa lain. Nah, kembali lagi. Loh, kalau setia Tuhan tidak menyesal, Tuhan sudah memberkati, kenapa sekarang mereka buat jahat, Tuhan membiarkan mereka dihukum? Kan sama. Kalau mereka sudah bertobat jahat, kemudian mereka bertobat, kenapa Tuhan tidak jadi memberikan hukuman? Saya menjawab dari sisi Yunus misalnya. Keengganan Yunus untuk membawa berita penghakiman kepada orang Niniwe, kalau dibaca benar, karena Yunus tahu satu hal, kalau mereka bertobat, Tuhan gak akan jadi menghukum Niniwe. Yunus sudah tahu. Baik. Orang Israel itu punya dendam kesumat dengan orang Niniwe. Sebab orang Niniwe suka menyerang Israel, membunuh orang-orang Israel. Kemungkinan besar, saya cuma kira-kira. Jangan-jangan Yunus punya kerabat keluarga yang dibunuh oleh Niniwe. Makanya Yunus mau, kalau Tuhan hakimi, ya bunuh aja Niniwe sekalian. Tapi Yunus tahu kalau dia sampai memberitakan berita penghakiman, maka orang Niniwe bertobat, maka Tuhan akan membatalkan. Yunus sudah tahu, dia bilang begitu kok. Di Yunus pasal 3 atau 4 dia berkata, aku udah tahu. Kalau sampai aku bilang ini dan mereka bertobat, engkau tidak akan menghukum mereka. Itu kalimat Yunus. Artinya Yunus tak bilang, aku mau mereka mati. Mereka mati. Cuma kan nggak ada kalimat itu. Kalau kamu bertobat maka Tuhan. Nggak ada. Yunus mungkin sengaja nggak kasih tahu. Sengaja mungkin karena dendamnya sama orang Niniwe. Tapi dia udah tahu ketika Niniwe bertobat, dia langsung ngerti, oh Tuhan nggak jadi hukum. Makanya dia sengaja tunggu. Mana gua mau lihat Tuhan hukum nggak? Benar kan? Nggak hukum kan? Gua juga udah bilang apa. Jadi apakah itu mengubah rencana Tuhan? Mengubah keadaan Tuhan? Mengubah syarat Tuhan? Nggak juga. Sebab Yunus memang udah tahu kalau mereka bertobat Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan terus menghukum. Sama seperti tadi. Kamu boleh diberkati, tapi kalau kamu hidup tidak benar, penghukuman penghakiman itu akan datang. Jadi apakah itu mengubah berkat Tuhan? Enggak juga. Memang itu sifat Tuhan. Jadi buat saya begini, kesimpulannya. Jangan mengambil ayat sepotong. Baik. Menggunakan ayat ini kemudian dipakai untuk seluruh keadaan. Nggak bisa. Ada ayat bicara soal pemeliharaan Tuhan. Betul. Tapi ada ayat bicara tentang penghakiman Tuhan. Juga betul. Mana yang benar? Tuhan sayang, memberkati, atau Tuhan menghakimi? Dua-duanya benar. Sesuai situasi dan kondisi yang ada. Kan gitu. Gitu. Kalau kamu benar, diberkati. Kalau kamu nggak benar, penghakiman itu tetap akan datang. Jadi mana kita? Gitu loh. Kayak sekarang, saya sedikit belajar ekonomi. Prinsip ekonomi, hukum ekonomi, kalau dosen saya bilang, berlaku menurut keadaan dan syarat yang ditentukan. Kalau keadaannya berbeda, syaratnya berbeda, hukumnya nggak berlaku. Loh. Jadi yang benar yang mana Pak? Ngapain saya belajar ini? Ya belajar aja, siapa tahu keadaan dan syaratnya dipenuhi. Tapi kalau keadaan market udah kayak pandemi sekarang, ternyata cara berusaha menjadi berbeda. Hukum ekonomi yang sana berlaku. Nggak berlaku. Sebab keadaannya udah berbeda. Nah makanya kembali lagi. Jangan sepotong. Alkitab itu tolong jangan sepotong. Kemudian sepotong ini dipakai untuk mengartikan semua. Susah. Jadi lihatlah. Ini ada sepotong ini. Ada sepotong sana. Digabung semua. Baru kita bisa melihat sifat dan karakter Allah yang sesungguhnya. Baik, seperti itu ya.
Kalau saya sih sudah makin mengerti sih aja ya. Dari obrolan kali ini enaknya jadi penyiar Sobat Rida. Jadi sekalian belajar ya kan. Betul. Semoga juga Anda bisa dapatkan sesuatu yang baik ya. Betul. Mengerti karakter, sifat dari Tuhan itu sendiri. Memang Tuhan memberkati kita, tapi juga ada ganjarannya kalau kita melakukan sesuatu yang gak baik dan gak berkenan. Silakan Jonathan. Kesimpulan deh Pastor Doni untuk topik hari ini. Kenapa sih Tuhan bisa menyesal? Silakan Pastor. Bahkan ada beberapa situasi ya. Menyesal itu muncul beberapa kali. Silakan Pastor. Kesimpulan ya, berarti saya beri kesimpulannya. Kesimpulan saya adalah kembali lagi satu. Kita harus menempatkan setiap ayat pada sebuah gambar besar tentang pribadi Allah. Dan buat saya nomor satu, Allah itu baik. Saya membangun hubungan dengan Dia bukan karena Dia maha kuasa. Sekalipun Tuhan itu memang maha kuasa. Tetapi saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab nomor satu bukan karena apa yang Dia bisa buat bagi saya, bukan karena apa yang Dia bisa beri bagi saya, bukan karena kemahakuasaannya, tetapi saya membangun hubungan dengan Dia sebab saya tahu Dia baik. Saya misalnya menikah dengan seseorang bukan karena dia cantik, ya dia memang cantik sih. Bukan hanya karena dia punya harta kekayaan, ya walaupun dia memang kaya. Tapi saya menikah, membangun hubungan dengan seseorang itu sebab saya tahu orang itu baik kepada saya. Untuk apa Anda menikah dengan orang ganteng, kaya, punya banyak warisan, tetapi suka memukul istri misalnya? Ngapain Anda nikah dengan orang itu? Berarti kita membangun hubungan dengan orang itu karena dia baik. Sama dengan Tuhan. Saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab Tuhan baik. Dan konsep kebaikan Tuhan itulah yang akan mewadahi setiap penerjemahan saya, penafsiran saya akan kehendaknya, akan firman-Nya. Sehingga saya tidak melihat ini sebagai sepotong-sepotong. Sehingga orang bertanya, kok Tuhan perjanjian lama jahat? Tuhan perjanjian baru seakan-akan baik. Enggak juga, dia tetap Allah yang sama, yang tidak berubah, tidak berbeda. Dia Allah yang sama dalam janjinya, dalam firman-Nya. Dia menyesal, tetapi menyesalnya dia bukan menyesal karena dia pernah menciptakan manusia, menyesal karena perbuatannya yang salah, tetapi dia menyesal karena dia tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah, keluar dari rencana dan kehendaknya, kita itu akan mengalami sesuatu yang buruk. Kita akan mengalami yang namanya penghakiman daripada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menyesal. Dia menarik nafas dalam-dalam. Naham, dia menarik nafas sebab dia tahu itu memedihkan hatinya. Karena itu lahir dari kasih. Jadi Sobat Bahtera Yuda, Tuhan kita, Tuhan yang baik. Bukankah itu yang dikatakan oleh orang Israel bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan itu muncul berkali-kali dalam Mazmur. Itu seakan-akan menjadi moto keyakinan mereka. Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Sebentar, selama-lamanya. Sebentar, enggak. Selama-lamanya. Kasih setianya. Dan buat saya itu yang saya pegang, itu yang saya percayai. Jadi jangan ambil sepotong demi sepotong, tetapi melihatlah Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu kesimpulan saya. Tuhan memberkati. Hari ini kita sudah diberkati ya oleh obrolan bersama Pastor Doni Tatimu ya. Seru sekali dan pembahasan ini seharusnya sudah tuntas, sudah clear. Nggak usah ada rasa bingung lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan dari sesama saudara seiman, kita punya bekal untuk menjawab ya. Menyesal ini artinya. Jadi ini bukan karena Tuhan salah melakukan sesuatu atau salah melangkah, tapi ini loh ada duka cita yang mendalam, ada rasa kasihan yang mendalam seperti itu. Luar biasa. Pastor Doni Tatimu juga punya sosial media, sobat. Sudah. Saya buka juga ini. Paling saya suka adalah ketika ngobrol bersama teman gereja saya, walaupun belum pernah berjumpa tapi satu gereja sama saya gitu ya, mengupas tentang buku. Isi buku. Isi buku. Iya. Wow, betul. Luar biasa. Saya udah buka Instagramnya ya. Anda bisa follow Sobat Redia di @doni_tatimu. Ya, sekali lagi di @doni_tatimu. Luar biasa. Pastor Doni, terima kasih banyak kalau hari ini kita boleh ngobrol dan boleh mengupas sebuah kebingungan mungkin ya. Dan gak jadi bingung lagi.
Sukses selalu buat Pastor Doni, sehat selalu buat Pastor Doni sekeluarga. Kita ada jadwal jumpa minggu depan. Sama Nathan. Sama saya tapi ya, bukan sama radio. Ada jadwal jumpa minggu depan. Thank you Pastor Doni Tatimu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.